Saudara, pesawat ATR 42500 hilang kontak sejak kemarin dan kini serpihan pesawat sudah ditemukan. Lalu sebenarnya bagaimana bisa mendeteksi hilangnya pesawat ini dan kendala cuaca yang terjadi masih jadi tantangan bagi tim SAR. Kita akan bahas bersama dengan pengamat keamanan dan keselamatan penerbangan, Marsma TNI Purnawirawan Agung Sasongko Jati. Selamat pagi Pak Agung. Selamat pagi. Kabar sehat ya Pak ya? Baik. Pak Agung, ini tadi dari informasi yang sudah kami terima dari jurnalis Kompas TV di lapangan, ini sudah ditemukan serpihannya Pak. Tanggapan Anda terlebih dahulu. Ya bagus sekali serpihannya. Sebetulnya dari kemarin serpihan sudah ditemukan, namun ternyata badan pesawat karena mungkin dia ada kerasnya kecepatan pesawat sehingga terlempar ke lokasi yang lain dan baru ditemukan. Jadi ternyata pagi ini saya dapat informasi dari Lanut Hasanuddin bahwa ada pesawat Boeing Patroli Maritim Angkatan Udara dan heli Karakal TNI Angkatan Udara dikerahkan dan langsung mereka karena pagi ini cukup cerah langsung melihat lokasi dan menerjunkan komando pasukan gerak cepat Angkatan Udara ke lokasi langsung. Tadi yang kelihatan gambar-gambar itu kelihatannya adalah dari tim SAR darat ya. Nanti harapan kita mungkin bisa dapatkan gambar daripada bodi pesawat lebih besar kalau nanti dari pasukan gerak cepat yang berada di lokasi. Jadi bagus sekali, jadi ada kepastian. Jadi memang masalahnya adalah mungkin kesulitan ini karena alat ELT, Emergency Locator Transmitter atau beacon yang harusnya menyala, kelihatannya tidak menyala sehingga agak menyulitkan bagi para pencari kemarin dan akhirnya alhamdulillah ketemu. Oke, kalau dari kronologisnya Pak, pesawatnya sempat hilang kontak dan lain sebagainya, analisa Anda? Jadi gini, saya mau koreksi sedikit ya. Ya. Jadi sebetulnya pada saat pesawat itu mendekati Makassar, mereka sudah kontak kepada approach Makassar, kemudian ke Bandara Makassar, Tower Makassar. Jadi untuk instrumen approach ILS, intercept ILS atau instrumen landing system runway 21. Di pesawat ini kita ketahui dari aplikasi penerbangan bahwa mereka saat meninggalkan Lanut Adi Sucipto, Bandara Adi Sucipto di Jogja, begitu melewati pantai Pulau Jawa langsung turun ke bawah dan mereka kayak terbang rendah di Pulau Bawean ya. Kemudian lanjut lagi naik ke atas ketinggian 7.000, kemudian mendekati Makassar mereka turun lagi melihat pulau-pulau di sebelah barat kaki Makassar, kakinya Pulau Sulawesi itu. Kemudian mereka menyusuri pantai di pantai timur dari pantai barat daripada daerah sana, Sulawesi Selatan. Setelah itu baru mereka kembali dan langsung akan kembali untuk mendarat di runway 21. Nah saat itulah mereka sudah berkomunikasi dengan ATC, Air Traffic Controller Bandara Hasanuddin, dan diarahkan untuk menuju ke poin Openg, yaitu poin di mana mereka initial approach untuk ILS landing. Namun diketahui dari aplikasi penerbangan bahwa pada menit saya koreksi juga jamnya itu sebetulnya waktu Indonesia bagian tengah sudah jam 12.23. 12.22 mereka nampak di situ dan pada saat 12.23 saat terakhir berkomunikasi nampak di aplikasi tersebut bahwa mereka ketinggiannya ada 5.150 feet above ground level atau mean sea level dengan kecepatan 225 sekitar itu dan berada pada daerah northeast daripada Bandara Hasanuddin. Nah pada saat itu hilang dan memang sangat riskan pada ketinggian itu di daerah itu karena kebetulan gunung-gunung di situ ya tingginya sekitar itu juga. Oke. Nah itu yang jadi pertanyaan adalah mengapa lewat situ. Tapi juga tidak heran karena mereka sebelumnya terbang rendah. Jadi kemungkinan mereka terbang rendah menyusuri daratan. Nah kalau daratan naik ya terbangnya naik juga. Jadi istilahnya follow the terrain. Nah ini kelihatan adalah sepertinya ini control flight into the terrain, FAT. Jadi memang terbang secara terkontrol dan menabrak pegunungan atau punggung bukit. Masalahnya ini apakah sebabnya apa, kita tidak bisa, itu analisa yang tepat adalah dari KNKT nanti. Namun kita ketahui bahwa di daerah semacam itu pada pukul siang sekitar jam 12 itu dengan angin cukup kencang dari laut mungkin dan melepuh puing gunung itu kemungkinan bisa ada turbulensi yang cukup besar di daerah pegunungan semacam itu dan sangat riskan bagi pesawat untuk terbang rendah di dekat-dekat atau puncak-puncak gunung ataupun di daerah yang seperti itu. Jadi menurut saya adalah sekarang yang penting adalah menemukan kotak hitam, baik berupa voice data recorder dan mungkin flight data recorder, serta biarkan nanti KNKT yang membacanya dan untuk mengetahui persisnya apa yang terjadi. Kenapa melewati rute itu, karena memang seharusnya kalau menuju ke suatu bandara, khususnya untuk instrumen approach landing itu semua harus sampai ketinggian
Ya, ini. Jadi setiap bandara itu punya ketinggian. Kalau dia masuk daerah timur laut, dia ketinggian berapa, dari selatan, nah tergantung. Kalau umpamanya daerah itu hanya berupa lautan atau daratan rendah, mungkin mereka cukup mendekat ketinggian 3.000. Namun kalau daerah itu adalah daerah berbukit-bukit, bergunung-gunung, maka biasanya ditambahkan 2.000 feet atau 3.000 feet. Umpamanya dari sana ketinggiannya 5.000 feet, gunung tertinggi. Meskipun satu puncaknya saja, tapi biasanya langsung oleh oleh regulasi penerbangan diatur menjadi 7.000 feet. Dia terbang 2.000 kaki atau 3.000 kaki di atas itu. Baru sudah mendekati landasan, baru dia turun. Dia akan holding dan dia turun pada ketinggian itu initial approach. Jadi gitu. Oke. Nah, di lokasi penemuannya ini kan berada di perbatasan antara Maros dengan Tangkap nih Pak. Nah, kalau seperti itu kondisinya bagaimana? Mengenai kondisi terbang di udara itu tidak melihat batas darat. Jadi mau berada dimanapun dengan cepatnya kita bisa berada di Kabupaten A, kemudian di Kabupaten B gitu. Jadi tidak ada kaitan dengan, mungkin masalah akan timbul bagi pencari yang di bawah ya, atau kalau kita naik lewat darat. Tapi begitu di udara, itulah makanya keunggulan di udara adalah kita tidak melihat batas itu sebagai halangan. Jadi boundary atau bentang alam atau berupa pegunungan atau sungai atau danau laut bukan masalah bagi udara. Itulah keunggulan daripada kekuatan udara atau air power ataupun dirgantaraan. Jadi tidak ada masalah mengenai itu. Namun masalah terbesar memang bagi para pencari. Karena biasanya di daerah-daerah perbatasan tersebut, apalagi bukan di kota-kota, makanya infrastruktur jalan biasanya kurang baik kan. Nah, itu jadi masalah. Oke, ada beberapa dugaan Pak, termasuk salah satunya KNKT yang menduga karena emergency locator transmitter yang tidak berfungsi. Penjelasan Pak? Penyebab sulitnya ditemukan karena emergency locator transmitter. Kita harus tahu bahwa emergency locator transmitter itu dipasang biasanya kalau di pesawat penumpang ya, biasanya ada dua, satu yang portable diletakkan di depan bisa digapai oleh kru, dan satu lagi yang bersifat permanen berada di belakang pesawat. Dua-duanya biasanya ditempatkan berdekatan dengan flight data recorder dan voice data recorder. Nah, ELT ini berfungsi bekerja dengan beberapa gelombang. Pertama gelombang 406 MHz itu untuk satelit, langsung ke satelit. Kedua gelombang 121.5 untuk VHF dan 243 MHz untuk UHF. Nah, untuk yang satelit ini biasanya dipancarkan. Jadi satelit untuk SAR itu terbagi atas satelit yang ketinggian geostationary orbit, ketinggian 35.000 kaki, itu ada 4 satelit dari Amerika dan Eropa serta India. Sedangkan di tingkat bawahnya ada satelit LEO, low orbit, 7 satelit yang dimiliki oleh Rusia. Mereka bekerja bersama-sama sejak zaman Perang Dingin dulu, dari tahun 1979. Akhirnya, jadi kalau ada setiap kali ada LT menyala, maka langsung diterima oleh geostationary orbit dan dikirimkan ke LEO, dan LEO akan ngirim ke MCC. MCC itu adalah ada dari 30 negara, ada 47 MCC di dunia ini yang dan termasuk di Indonesia terletak di Cengkareng. Langsung akan memonitor, menentukan posisi lokasi kecelakaan dan akan menyampaikan kepada tim SAR darat atau tim SAR udara, sehingga tahu koordinatnya, posisinya. Masalahnya adalah ada 3 kemungkinan LT tidak menyala. Satu, dia rusak karena hantaman. Kedua, karena antenanya lepas. Dan ketiga, karena memang masuk ke dalam tempat yang tertutup oleh jurang atau tertutup oleh dinding bukit. Namun tentu tidak ada alasan untuk satelit, pasti ketangkep. Dan juga kadang-kadang kalau nyemplung ke air, maka dia ada pinger. Pinger itu ada semacam bip yang menyala underwater sehingga bisa terdengar. Dia bisa menyala untuk yang satelit selama 24 jam. Untuk yang frekuensi 121.5 dan 243 MHz itu bersama 48 sampai 50 jam. Jadi sebetulnya nggak ada alasan. Nah, masalahnya kelihatannya dengan hantaman yang besar ini rusak. Karena diaktifkannya ELT ini dengan benturan atau adanya kekuatan gravitasional yang sangat besar mendadak yang bisa dikategorikan terjadi impact, maka dia akan langsung diaktifkan. Oke. Nah, Pak Agung, kalau dilihat mungkin dari analisa sementara begitu ya, kalau dilihat dari bagaimana penemuan lokasinya, kemudian juga puing-puingnya maupun juga dilihat dari kronologisnya, ini bisa dikatakan apakah karena memang faktor cuaca atau ada penyebab lainnya, Pak? Pilot, gini, jadi penerbang pada saat terbang rendah itu terbang dalam situasi VFR. Visual flight rule, terbang dengan melihat. Dia betul ngelihat instrumen di dalam, tapi dia ngelihat keluar. Wah, saya terbang ke sini. Apalagi terbang kemungkinan rendah. Atau tidak gitu. Kalau terbang rendah, wah saya terbang di sela-sela bukit, saya terbang di atas sungai, saya terbang melewati celah ini, celah itu. Nah, itu adalah VFR. Namun kalau saat dia menuju untuk landing melalui ILS, namanya juga instrument landing system. Berarti harus terbang instrumen. Nah, terbang instrumen adalah terbang dan tidak melihat luar. Dia melihat ke instrumen saja. Namun persyaratan terbang instrumen, dia harus pada ketinggian titik lokasi yang tepat. Dia boleh berada di atas gunung, tapi kalau ketinggian instrumennya 7.000, dia harus 7.000. Tapi kalau kita terbang visual,
visual tanpa menggunakan instrumen, ya kita nggak apa-apa terbang lewat celah-celah bukit di atas ini nggak ada masalah karena nanti kita akan membawa diri kita secara visual menuju ke initial point untuk landing. Nah sekarang ada unik nih, dia kondisi terbang visual, kemudian mendarat menuju terbang instrumen. Nah, jadi sebetulnya harus visual dan kelihatannya ini mestinya cuaca. Karena sebetulnya cuaca di pangkalan udara atau di Bandara Hasanuddin sangat cerah dengan 8 km visibility. Namun catatannya ada sedikit awan di perbukitan, daerah perbukitan. Dan itu kelihatan dari bandara kelihatan. Nah, jangan-jangan pesawat ini masuk di daerah yang sedikit awan nih. Karena awan sedikit pun dari jauh begitu dekat sebetulnya awan tebal. Dan awan tebal ini katanya menyelimuti puncak-puncak. Mungkin pesawat ini hanya terbangnya mungkin hanya sedikit di atas atau mungkin sedikit, mungkin hanya nyerempet saja. Tapi kan hanya nyerempet itu kan Tetap masalah besar di pesawat. Karena harusnya tidak harusnya jauh, harusnya dia 1.000 feet atau 2.000 feet, 3.000 feet dari ketinggian itu, dia tidak boleh pada ketinggian itu. Oke, melihat dari kemungkinan itu Pak, kemudian juga dari puing yang ditemukan dari visual yang bisa disaksikan ini, artinya begini, dugaannya memang apakah memang terjadi adanya ledakan atau hanya menabrak tebing saja? Kelihatannya mungkin bukan menabrak, kelihatannya seperti menabrak tetapi tidak menghantam tebing, tapi dia seperti menabrak permukaan gitu, sampai karena kecepatan tinggi dia akan terlempar pada jarak yang cukup jauh. Karena di puncak sana kan ketemukan lembaran-lembaran bodi pesawat bagian bawah itu. Ya. Kemudian tidak ketemu di situ, berarti pesawatnya masih terlempar ke arah yang dicari, yang ketemu sekarang ini. Oke, itu ada kemungkinan nggak Pak? Misalnya kan tadi kalau dikatakan oleh jurnalis Kompas TV di lapangan bahwa itu akan diperluas lagi areanya. Seberapa jauh kemungkinannya untuk ditemukan lagi di lokasi yang lain begitu? Kalau dia tidak berhenti karena menghantam tebing atau masuk ke suatu tempat yang ini ya, berarti dia akan cukup jauh untuk glosor, istilahnya bisa terglosor ataupun terlempar seperti dilemparkan kan. Seperti ada pesawat, ada sesuatu yang terbang, kemudian kita terpukul gini kan dia akan terlempar. Seperti halnya kita lempar sesuatu, menghantam apapun, dia akan terlempar terus. Selama itu tidak ada yang suatu dinding yang menghentikan dia. Oke, nah Pak, kalau dilihat dari saat ini bagaimana topografi di lokasi ditemukannya, kemudian juga faktor cuaca, apa yang bisa menjadi tantangan bagi untuk tim yang mengevakuasi di sana untuk bisa menemukan bagian-bagian lainnya, termasuk tadi yang sangat penting kan black box salah satunya. Kita bisa lihat nih bentang alam dan cuaca. Cuaca menghalangi visibility dan bentang alam ini yang membuat kita bisa lihat di sini betapa jurang-jurang ini akan menyulitkan untuk mendapatkan. Dan saya lihat sekarang beredar di WhatsApp itu ada gambar pesawat yang secara AI dibentuk itu tidak baik, sebaiknya dihentikan itu. Jadi kelihatan pesawat utuh terbakar, itu tolong teman-teman itu harap dihentikan, itu menyesatkan. Kondisinya seperti ini, dia berkeping-keping seperti ini. Laporan dari pasukan yang di sana pun sudah ngelihat, dari helikopter yang lewat juga seperti ini. Ini dari helikopter sepertinya ini. Oke, kalau dilihat dari serpihan yang bisa ditampilkan itu bisa kelihatan nggak Pak ini bagian apa begitu? Itu kelihatan, itu bagian ekor, kemudian bagian ini memang berkeping-keping seperti itu. Oke, kalau misalnya dilihat itu memang bagian ekor, berarti tadi kemungkinannya itu tadi ya Pak ya, seperti menabrak tapi bukan menghantam. Tidak menghantam langsung, dia nabrak, kemudian habis itu dia menabrak-nabrak sepanjang jalannya sampai dia berhenti, momentumnya berhenti. Pak, tapi kalau tadi dari penjelasan Pak Agung juga artinya gini, tadi ada beberapa kemungkinan soal ILT itu tadi rusak, antena lepas dan lain sebagainya, ada kemungkinan soal human error juga nggak sih Pak? Human error itu nggak bisa, kan gini, pesawat itu kalau kecelakaan itu ada 5M, ada namanya manajemen, ada man, mesin, kemudian ada yang lainnya ya. Itu tidak bisa diambil kesimpulan karena kadang-kadang kita menyangka begini, kadang-kadang hal yang lain. Ya. Bisa sistem navigasinya rusak, bisa setting apanya rusak, bisa mungkin banyak kejadian, contohnya zaman perang, saya sering juga diwawancara soal perang ya. GPS itu Mbak, kalau dia contoh dalam perang kemarin Iran dengan Israel itu saking untuk menghalang-halangi rudal itu dibuat namanya adalah jammer GPS. Bayangkan orang yang menggunakan Google Map di Tel Aviv itu melihat posisi Tel Aviv itu ada di Jordan. Artinya bisa disingkirkan 300 kilo. Nah, jadi kita tidak bisa mengambil kesimpulan ini human error ataupun apa error karena banyak hal yang nanti akan menjadi bukti berdasarkan KNKT. Memang tidak pantasnya kita menilai sesuatu dari ini. Karena banyak hal yang bisa membuat pesawat ini pada ketinggian yang salah, pada posisi yang salah,
pada ketinggian yang salah dan semuanya itu. Oke, termasuk juga tadi beberapa dugaan, ini tentu kita menunggu bagaimana hasil pendalaman dari KNKT. Pak Agung, nanti kita lanjutkan kembali soal bagaimana penemuan serpihan pesawat ATR 42500 ini, dan saudara tetap bersama kami di Breaking News Kompas TV.